Halo, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya, Suster Julita atau Suster Oktaviani. Dan seperti biasa, ada salah satu hari di mana saya posting mengajak teman atau orang-orang yang memberi inspirasi kepada kita. Siapa dia? Mari kita kenalan. Halo, selamat siang, Suster. Selamat siang, Suster Oktaviani. Suster, boleh dong dikenalkan dengan teman-teman yang di rumah. Suster ini siapa? Lalu sekarang tugas perutusannya di mana dan tinggal di komunitas mana? Baik, Suster Oktaviani. Terima kasih. Saya Suster Felixia. Aduh, serok habis makan pecel. Sudah mantap loh. Pinter masak ini kayaknya nih. Biasalah, emak-emak. Saya tugas perutusannya di Rumah Sakit Panti Sejanti udah sejak tahun 2006. 2006? Oke, sekarang 2006 itu saya masih nopis 2. Nopis 2. Setelah nopis 2, lalu saya kembali ke novisiat. Lulus novisiat, saya kembali lagi ke gisting ini. Sampai sekarang? Sampai sekarang, tetapi ada jeda 4 tahun. Waktu itu tahun 2014 sampai 2018. Saya diutus untuk melanjutkan studi di Bandar Lampung. Setelah itu lulus, suruh balik lagi ke sini. Sebenarnya terus terang saya agak keberatan waktu itu. Dan saya kalau boleh menawar itu waktu itu sama Suster Aquina itu saya kalau bisa tidak ke sini lagi. Karena saya pengen punya pengalaman di tempat lain. Pindah-pindah gitu ya, yang lain ya? Pindah-pindah, karena dari kelima teman angkatan saya itu sepertinya yang tugasnya di tempat yang maju mundur itu hanya saya sendiri. Dan saya itu menginginkan ada kerinduan lah, packing, angkat koper gitu, terus masuk di komunitas baru seperti itu. Tetapi ya karena kalau ketaatan itu tadi, apapun perutusan yang diberikan ya sudah saya terima dengan penuh sukacita. Dan sampai saat ini saya sudah 5 tahun, kurang lebih 5 tahun lagi, hampir 6 tahun saya di sini lagi. Ini teman-teman ngobrol ini ya, tahu nggak? Sebenarnya kita satu angkatan ya, satu angkatan, kakak Pel. Jadi kami dulu berlima. Ya, tua saya. Tapi masih wajahnya sama kan. Jadi memang jadi suster tuh awet muda gitu. Coba sih? yang kakak tua aja kayak gini, apalagi yang masih muda begini. Cie. Jadi kan satu angkatan. Suster Felixia ini paling tua, maksudnya ya biasa kan kita kan umur lahir tahun berapa gitu. Lalu ada adiknya dan saya yang termuda di angkatan itu. Oke, Suster Felixia, tadi di rumah sakit kan ya, tapi belum sebutkan ngapain di rumah sakit itu kerjanya, perawat, dokter, atau ngapain di rumah sakit? Ya, kadang-kadang tugas saya sebagai cleaning service, kadang-kadang juga sebagai satpam. Jadi semua dikerjakan lah ya. Ya itulah, kadang-kadang tukang wek. Artinya mana yang tidak pas ya saya berusaha untuk melakukannya untuk yang terbaik. Tetapi tugas pokok saya bahwa di Panti Sejanti rumah sakit ini saya diberi tanggung jawab untuk di bagian keuangan rumah sakit. Oke. Terlihat dari belakang itu banyak map begitu ya. Coba bayangkan, kalau tempat saya nggak ada itu. Ada sih, ada tapi gambar-gambar. Gambar-gambar yang disusun begitu, tapi kan ya harap maklum lah, beda dengan orang ya. Ini sebenarnya harus sudah diperbarui. Ini udah nggak, kalau standar 5R itu udah nggak masuk lagi. Oke. Target saya tahun ini akan saya benahin. Ya tapi karena nggak tahu lah, belum bisa membagi waktu, jadinya belum kesampaian. Oke. Nanti kalau kesini lagi, mungkin nanti ini udah rubah lagi. Akan lebih rapi lagi. Ini Amin. bagi saya tidak rapi karena ternyata sudah ada tingkatan yang lebih baik lagi gitu. Dan saya belum mencapai itu karena itu tadi sok sibuk. Suster Felix ini keluarganya, orang tuanya di mana? Saya orang tua ada di Kalianda, Bakauheni. Oke. Tepatnya di Palas, Sukaraja. Parokinya Bakauheni. Berapa saudara? Saya dilahirkan berempat saudara dengan saya ya. Saya anak ketiga dari 14 saudara. Saya punya adik 1, kakak saya 2, cewek-cewek semua. Yang
pertama itu sudah berkeluarga ada di Sidomulyo, Paroki Sidomulyo. Yang kedua ada di Paroki Katedral Tanjung Karang. Lalu saya yang ketiga ada di Paroki Santo Pius Logisting. Lalu adik saya yang terakhir ada di Paroki Bakoheni. Jadi kami berempat berkencar. Menariknya kalau nggak salah nih, saya lupa ingat, tapi kesempatan bagus lah untuk tanya sekarang lah ya, karena pas sharing kita nggak, waktu itu jarang tanya, tapi pernah dengar. Kakak Pel ini dulu ini ya, masuknya udah kerja, udah kuliah gitu, gimana sih itu? Bener nggak sih atau lupa sih waktu itu ceritanya? Boleh dong diceritain kapan masuk biara, atau gini dulu, apa yang membuat Suster Felixia itu pengen jadi suster waktu itu? Lalu kapan gitu? Kenangan saya pengen jadi suster itu ketika di gereja itu kan kami stasi ya, masih yang stasi kecil lah. Lalu ada Romo dan suster kalau di Kalianda di tempat saya itu ada susternya Hati Kudus. Lalu suster Hati Kudus itu ya menyapa saya lah. Terus bule saya itu tuh ngeledekin saya gitu. Itu nanti kalau jadi suster, nanti kalau cuti kamarnya udah disiapin, dipasangin spray segala macam itulah bla 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 itu. Waktu itu saya masih mungkin kelas 3 SD ya. Oke, masih kecil ya. Sekali gitu loh. Oke. Jadi terkesan saya juga melihat seorang suster itu juga terasa anggun juga ya. Terus ya akhirnya jatuh cinta kayak saat itu. Waktu kelas 3 SD tadi lah ya. Mulai jatuh cinta untuk menjadi seorang suster itu saat itulah. Terus berjalannya waktu ya, perasaan itu terus ada, tetapi saya nggak tahu harus kemana waktu itu. Pada akhirnya setelah tahun 2000 saya lulus SMA, terus saya melanjutkan studi singkat di Bandar Lampung. Sempat studi waktu itu? Ya. Terus setelah itu saya sempat kerja juga selama kurang lebih 6 bulan lah ya. Iya. Itu terus ya udah bisa menikmati gaji lah ya. Keringat, terus lalu bisa memberikan kenang-kenangan untuk keluarga. Ternyata sampai saat ini masih ada kenangan sekian belas tahun yang lalu saya tinggalkan itu. Itu lalu setiap kali saya pulang kerja itu suasana hati saya itu nggak menentu. Nggak tahu rasanya kalau zaman sekarang gegana, galau dan merana. Terus kenapa? Terus ya saya bertanya-tanya ke dalam diri saya. Nah, kebetulan waktu saya kerja itu saya juga aktif di Legio Maria. Waktu itu kan kami masuk ke Paroki Katedral ya. Itu saya aktif ke Legio, lalu juga berteman dengan teman-teman yang sudah kerja di sana mereka. Terus dan juga ada Suster Heri Swita itu yang waktu itu Suster FSGM yang bertugas di Tanjung Karang waktu itu, almarhum kan. Jadi kami sering kunjungan bareng dengan teman-teman Legio itu. Lalu ya sering ngobrol, sering cerita. Terus waktu itu juga belum kepikiran saya mau masuk FSGM itu, nggak tahu ya. Tapi keinginan pengen jadi suster masih ada. Tapi pokoknya pengen jadi suster. Tapi ya sebelum itu juga masa-masa SMA sebenarnya punya pacar. Udah. Karena punya pacar lupa deh. Iya, waktu masa SMA itu sebenarnya lupa pengen jadi suster itu ya. Karena adalah teman besti kalau zaman sekarang ya. Ya pulang sekolah dijemput. Terus ya kalau dulu kan ada kalau sekarang OM Mudika dulu ya. Mudika ya. Saya tuh masih SMP aja udah ikut-ikutan OM Mudika itu loh. Jadi ya sama dia lah yang jemputin. Tapi ya waktu itu ya sekedar teman dekat sih, tapi mesra gitu ya. TTM. Itu sih, tapi ya terus malah sampai ya sebenarnya udah diketahui sama keluarga juga sebenarnya ya. Bahkan
Nah, keluarganya pun udah berharap gitu loh bahwa saya ini sebenarnya nanti calon mantunya gitu Oh, katanya. iya. Ada kerja juga kan ya, mau ngapa lagi gitu. Tapi ternyata saya berkehendak lain. Waktu itu saya ungkapkan dengan teman saya pengen jadi suster loh gitu. Tapi waktu itu saya belum tahu mau kemana kan, hanya Iya. punya keinginan itu aja. Terus tapi ya bersyukurnya teman saya juga dia nggak melarang, justru Oke. dia memberikan kenangan terindah untuk saya. Waduh, apa itu? Zaman dulu itu ada lagu. Oh sure, aku udah pikirnya jauh lah ya. Ada lagu tuh gini, lagu Samson loh. Oh Samson lagunya, Makanya yang itu mana lagu lagunya? favorit saya. Enggak, Samson itu kan bandnya, lagunya yang mana? Kenangan terindah. Oh gitu. Gitu. Aduh, pikir saya tuh dikasih sesuatu yang kenangan indah, ternyata lagu. Aduh, oke. Dikasihnya waktu zaman dulu kan belum ada flash disk, belum ada HP WA gitu ya. Jadi nggak bisa lah kan ngirim-ngirim lagu gitu. Jadi dulu itu dikasih satu keping CD. ya, dulu kan baru masih CD yang seperti itu. Jadi terus diberikan ke saya. Terus apa ini ya? Ya nanti coba dilihat aja, didengerin gitu. Setelah saya setel itu ternyata lagu itu Kenangan terindah. Jadi, teman-teman kalau coba buka di YouTube atau di zaman sekarang udah gampang lah ya. YouTube itu lagu itu pasti keluar itu. Itulah cerita apa yang bermakna di arti saya bagi dia itu seperti lagu itu. Jadi saya renung-renung, oh saya bersyukur juga ya ternyata saya membawa sesuatu loh untuk orang lain. Nah gitu, meskipun mungkin dalam hati dia juga kecewa sih sebenarnya, tetapi dia memberikan yang terbaik itu untuk saya, bahwa pilihan hidup saya sangat mendukung saya. Jadi dari Romo nggak dia sekarang? kirain janjian. Aku jadi suster ya, kamu jadi Romo ya gitu. Oke. Karena dia udah ada yang lain. Oke. Terus titik bukan titik balik juga, tapi yang peristiwa apa yang buat tadi kan sudah SMA, udah punya pacar, teman lah ya, teman tapi mesra tadi, lalu udah kuliah, lalu udah kerja, udah punya duit, tapi kok tadi udah ikut legio segala macam, walaupun memang keinginan itu masih tetap ada. Nah, peristiwa apa yang membuat sampai tersentak, oh ya aku mau masuk suster gitu? Waktu itu kan ya namanya SMA, terus juga udah masih lajang kan ya waktu itu. Terus suatu hari itu kata-kata Mbak Yu saya itu yang sangat menyentuh gitu ya. Mungkin dilihatnya saya dulu mungkin suka main ke sana sini, kalau zaman sekarang tuh bolang lah ya. Itu kan terus diberitahu gini, katanya mau jadi suster, kok main terus gitu. Okay. Nah dari situlah saya refleksi. Zaman dulu mungkin saya nggak bisa ya ngomong refleksi itu apa, tapi dari kata-kata itulah mulai saya renungkan. Nah sejak itu ketika saya kembali ke Bandar Lampung kan, saya yang tadi waktu itu di Bandar Lampung ya, sampai saya masuk ke menjadi aspiran itu saya dari Bandar Lampung kan. Kami berdua hidup di Bandar Lampung itu selama 3 tahun yang di sana kan. Oke. Lah terus dengan kakak saya yang nomor 2. Oke. Tadi kan sudah kerja. Nah terus kenapa masuk jadi suster, udah punya uang, sudah kerja, kan udah sih tenang-tenang gitu, kok udah masuk jadi suster apa yang buat itu keinginan itu muncul, atau yang menggebu-gebu lah, kenapa? Ya itu tadi, dari kata-kata yang menggugahkan kembali, yang tadinya udah berada di lembah yang paling dalam ya, keinginan itu ya. Terus ketika ada sentilan omongan itu lagi, itu sepertinya itu membangkitkan saya lagi, terus kayak mencambuk diri saya lagi ya, bahwa oh iya. Terus akhirnya dengan pergaulan saya dengan suster, dengan teman-teman di Bandar Lampung itu yang membuat saya semakin menyuburkan keinginan saya itu. Makanya ketika saya setiap kali pulang kerja itu malam kan ya, pulang kerja itu biasanya sampai malam, terus sampai rumah itu kok waktu itu saya berdua sama kakak saya yang nomor 2 ya, di sana itu kakak saya kan pulangnya malam juga kerjanya. Nah duluan saya kan pulangnya. Jadi ketika sudah di rumah, sudah santai-santai gitu, saya ngerasa kesepian. Oke. Saya ngerasa kesepiannya bukan berarti kesepian saya nggak punya teman gitu. Teman yang
apa ya yang mau bisa menghibur saya atau gimana itu enggak, tetapi hati saya tuh terasa kosong gitu ya. Terus rasanya itu apa ya, galau itu tadi lah ya. Galau itu yang ada dalam pikiran saya itu, saya kok pingin jadi suster itu muncul begitu dahsyat lah katanya. Ya artinya ya apa, pokoknya itu kayaknya itu yang membuat hati saya nggak tenang. Itu tadi ya, pokoknya galau itulah ya. Suasana hati saya itu saya mikirin nanti kalau saya jadi suster saya begini, apa saya nanti bisa begini ya, saya gini. Pokoknya udah berfantasi lah gitu. Nah dari situlah muncul rasa ya kayaknya saya tuh mantap ngambil keputusan mau jadi suster gitu. Dari setiap hari ke hari itu ya saya lalui itu terus, situasi itu saya alami sampai pada suatu hari saya belum ngomong sama keluarga nih. Oke. Ya, saya temuin suster waktu itu, suster saya lupa suster Katarina atau suster dari Sita yang saya ajak ngomong kalau suster saya tuh pengen jadi suster gitu. Waktu itu saya ngungkapinnya kan. Lalu setelah itu ya terus saya teringat saya diundang untuk menghadiri gliding profesi di Pringsewu. Suster Heri Sita mengajak saya. Lalu pada saat itu saya datang juga, entah dengan waktu itu dengan sepertinya dengan siapa saya juga lupa waktu itu ya, saya menghadiri di Pringsewu itu. Saya terus setelah menghadiri itu bulan apa ya, sekitar bulan Oktober apa ya, saya teringat sekali saya datang pertama kali disambut dengan lonceng di Pringsewu itu, meninggalnya suster Sponsaria apa ya, saya lupa, saya antara suster itu Tahun 2002 ya? 2003. Suster Bartimea. Bukan, suster Bartimea saya udah masuk postulan. Oh, berarti atau saya belum. aspiran ya. Berarti Pokoknya suster Sponsaria kalau nggak salah. Berarti saya belum datang, karena saya datang lebih duluan. Oke. Datangnya kan saya lebih duluan. Nih, terus waktu itu berapa pertama kali saya masuk situ lah. Lalu tinggal di Pringsewu itu beberapa minggu. Itu orang tua belum tahu? Oh, udah. Itu udah sih. Udah. Saya pulang. Waktu itu sih pas saya masih kerja ya. Okay. Saya pulang berlibur kan. Bilang nih sama orang tua. Gimana tanggapan orang tua? Kan udah kerja loh. Apa nggak sayang atau gimana? Biasanya saya kan weekend tuh pulang dengan mbak saya itu. Kita naik apa ya, biasanya kan kalau nggak zaman dulu masih ada bis, terus kadang-kadang naik travel. Nah di jalan juga kayak kami tuh kayak anak kembar, mirip sekali saya sama mbak saya ngobrol. Terus setiap kali orang lihat saya tuh kembar ya, pasti ini yang nomor yang pertama itu saya kirain yang tertua. Lu nggak ngerti? Berarti udah ini boros nih ya waktu itu, padahal batin saya tuh masih imut. Adanya tapi itu di perjalanan. Lalu ketika sampai rumah kita ngobrol-ngobrol dengan keluarga kan, kumpul keluarga. Saya terus pas ada kesempatan hanya bapak dan mama saya kan, itu kami ngobrol di depan ruang TV lah gitu kan, ngobrol. Terus saya dengan apa diem gitu sih. Saya pengen jadi suster loh gitu, hanya ngomong seperti itu. Terus tanggapan bapak saya itu apa ya, saya kok lupa, tapi intinya tidak melarang. Oke. Tidak sayang. Kadang kan ada orang tua yang kalau anaknya udah sekolah gitu sayang, udah disekolahin mahal-mahal tapi nggak jadi suster gitu, ini nggak? Iya, enggak. Reaksi bapak saya juga enggak kaget, enggak kayak mana gitu ya, enggak sih. Hanya kalau mau jadi suster ya yang teman gitu. Itu sih seingat yang saya ingat. Gitu ya. Mama juga enggak ini. Mama juga tidak apa-apa. Jadi restu sudah di kantong lah ya. Itu. Artinya pokoknya intinya keluarga semua tidak ada yang menolak, sedikit pun batin saya sih semoga ada yang menolak gitu ya. Terus tapi ketika yang membuat saya juga terhibur,
pas aspiran kan udah di Presewu nih. Oke, ke Presewu, berangkat Kita nih ke mau tes Presewu. Oke. Aspiran itu sebelum kita masuk postulan kan kita suruh libur ya, kita dikasih libur oke, kan. Berapa sih? 3 minggu atau berapa? Ya sekitar itu, karena kita aspiran kita dulu tuh 1 tahun ya, 1 tahun karena lama. masih mengalami 1 tahun. Terus libur dulu karena udah pasti diterima, libur dulu ke rumah 3 minggu. Iya. Oke, adalah- terus terus saya kan kita melalui tes kesehatan, Oke. tes segala macam ya, itu kan psikolog juga. Terus saya ngomong sama Mbak Yusa yang pertama kan, saya nanti ada tes kesehatannya juga loh Mbak. Gimana ya nanti kalau saya nggak lulus, ya kalau nggak lulus ya nggak apa-apa pulang. Nah artinya dari situ saya sendiri merasa oh nanti kalau saya pulang tetap masih ada yang menerima dengan penuh sukacita dan cinta gitu. oke. Nah di situ adalah yang sampai akhirnya saya ya sudah melangkah dengan mantap sampai saat ini. Pernah nggak ngerasa nyesel karena kan udah jadi suster ini, terus inget yang lalu, aduh coba dulu ini aku nggak masuk suster ya, udah kerja udah punya ini gini, pernah nggak? Ya sebagai manusia pernah lah ya. Pernah ya. Apalagi di saat-saat titik jenuh. Oke, berarti pernah jenuh lah ya. Ya pernah. Apa sih yang buat jenuh biasanya? Ya satu aja, nggak semua. Kalau mau diceritain kayaknya banyak banget. Satu. Kayaknya tiap hari jenuh. Oke. Ya namanya perjalanan hidup ya, emang hidup bersama juga nggak gampang. Oke. Terus tugas perutusan juga nggak gampang. Waktu itu saya sendiri juga kan, artinya di dunia, apalagi di tugas yang diberikan ke saya itu status yang diberi kepercayaan kepada saya itu saya merasa sangat berat sekali. Oke. Itu bagi saya bekerja di bagian keuangan itu enggak mudah. Oke, kemarin kalau boleh tahu, sebelum masuk suster kuliahnya apa? Saya ngambilnya kebetulan komputer akuntansi. Komputer akuntansi. Setelah jadi suster. Salah jurusan. Tapi waktu jadi suster kan kuliah juga, sama nggak? Iya, suruh lanjutin ternyata. Kuliahnya juga itu juga? Iya. Oh sama. Jadi waktu itu kan saya ketika diberi keputusan untuk melanjutkan studi akuntansi lagi kan melanjutkan tuh yang dulu sebelum masuk sama? Sama, artinya sama. Tapi beda kampus. Tapi sama judulnya Sama. misalnya teknik sipil, modulah teknik Ya, gitu. Oke. Ya kan kalau dulu komputer akuntansi. Tapi kalau yang kelanjutan ini jurusan akuntansi. Oke. Gitu aja. Nah, Kerjaannya sama sekarang. kerjaannya bodoh. Alhamdulillah. Bayangkan coba kalau itu terus kuliahnya lain itu. Nah, itulah yang saya katakan saya salah jurusan. Oke. Karena apa ya? Padahal saya tuh pengennya yang kerja di dapur, terus jahit, itulah pekerjaan-pekerjaannya. Oke, tapi Suster Felixia walaupun tidak sama pekerjaan yang di hatinya, hobinya sih. Tapi kami ini tanya nggak ya teman-teman, kami percaya dan kami yakin, bukan percaya, tapi kami memberi fakta kalau Suster Felixia ini pintar memasak, pintar itu majang bunga. Nah, terus sekarang Suster Felixia bahagia nggak jadi suster? Sangat bahagia. Oke, terima kasih banyak kebersamaannya. Sama. Nggak ada alasan kan bahagia ini, kayaknya mau ngomong lagi apa tadi? Kebahagiaannya nggak bisa terukur. Oke. Artinya saya nggak salah pilih bahwa saya menjadi seorang suster dengan tugas perutusan apapun yang diberikan. Terima kasih sudah memberikan bukti bahwa bekerja pun bisa tertarik dengan yang lain. Tuhan maksudnya. Oke, dadah. Terima kasih banyak. Sama-sama.